Cara melatih anak kambing menyusu pakai mangkuk. Nah, ini anak kambing barusan pisan brojol dilahirkan dari induknya. Dua, teman-teman. Sepasang ya, jantan dan betina. Nah, ini sesudah dibersihkan langsung disimpan di dalam box perawatan khusus memakai alas karpet kain supaya hangat, dan susunya itu susu induknya atau kolostrum diperah dan akan diberikan ke cempe melalui mangkuk supaya dia pintar nyedot sendiri. Nah, kok langsung dipisah? Supaya lebih terawat dan angka hidupnya jauh lebih banyak. Bahkan angka mortalitas atau angka kematian cempe ketika dirawat seperti ini dengan pedoman tabel penyusuan cempe itu bisa menyentuh 0% angka kematiannya itu. Jadi jelas lebih menguntungkan kalau bisa perawatannya. Nah, ini akan mengajarkan bagaimana sih cara mengajarkan cempe supaya bisa menyusu pakai mangkuk. Seperti ini, teman-teman, caranya. Silakan bisa disaksikan. Kita coba. Selain nyedot tuh. Nah, yang satu sudah mau nyedot sendiri ya. Nah, yang satu ini kalau misalkan susah, jadi caranya kepalanya dipegang, mulutnya diletakkan di permukaan kolostrum. Kalau nggak mau nyedot juga, dikasih aja dulu telunjuk. Kalau sudah nyedot, dilepas, nanti nyedot sendiri. Nah, dia sudah pinter. Sekarang sudah mau nyedot sendiri ya. Tapi kepalanya harus dipegang dulu. Karena secara insting dia belum memiliki kemampuan, tetapi secara insting sudah mau ya nyedot sendiri ya. Tetapi belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang kuat di mana dia harus menyusu. Jadi kalau dilepaskan seperti ini, nah tetapi dia mau. Nah, sekarang sudah bisa ya. Nah, kalau sudah mau seperti ini, sudah tidak perlu dipegang lagi kepalanya. Tetapi kalau sesekali kesulitan dia mencari sumber susu atau kolostrum, maka bisa dipegang lagi kepalanya terus seperti itu. Biasanya sekali dilatih, kedua kali masih dipegang. Nah, dikali dan berikutnya itu sudah pinter untuk menyedot sendiri. Nah, jadi melatihnya itu harus dari lahir ya, melatih cempe agar mau menyusu sendiri. Kalau sudah dia mengetahui menetek sama induknya atau misalkan pakai dot, dia tidak akan mau menyusu pakai mangkuk seperti ini. Kalau dilatih di hari kedua dan berikutnya, kalau dia sudah tahu sumber susu itu ada di puting atau di dot. Nah, sekarang dia sudah pinter, sudah mau minum susu kolostrum sendiri ya.
Nah, ini pun jangan dilakukan pemaksaan. Kalau misalkan sudah tidak mau, sudah kenyang, tidak usah dipaksa harus habis 300 ml. Oke. Karena kan kalau secara umum itu dalam teori dikatakan, jadi dalam 2 jam pertama itu harus habis 300 ml. Kita sesuaikan saja dengan kapasitas perutnya. Kalau misalkan kapasitas perutnya yang memang kecil, hanya mampu menghabiskan di bawah 300 ml, ya nggak apa-apa, dihentikan, stop saja dulu. Nah, nanti beberapa jam kemudian kalau dia itu tandanya sudah lapar, boleh dikasih lagi ya. Nah, dia sudah bisa ya nyedot sendiri. Jadi sekali lagi caranya itu bukan dipaksa, tetapi dikenalkan, dipegang kepalanya itu, bukan dipaksa tetapi dikenalkan di mana sumber susu itu. Mulutnya diletakkan di permukaan kolostrum ya. Secara insting dia akan mau nyedot sendiri. Nah, kalau yang susah tidak mau juga nyedot sendiri, masukkan saja telunjuk ke mulutnya. Nanti setelah menyedot kuat ditarik ke kolostrum, maka akan menyedot ya ke kolostrum. Nah, setelah menyedot kuat dilepas saja telunjuknya. Ini pun kan tadi dikasih dulu telunjuk ya. Setelah tahu caranya menyedot, maka dia bisa menyedot sendiri. Nah, ini yang betina ya. 2 ini anaknya. Ini betina, yang satu lagi sebelah sana jantan. Nah, sebaiknya dipisah satu-satu, jangan digabung 2 ketika awal dilahirkan itu, supaya tidak saling kenyot. Khawatirnya nanti saling kenyot ke tali arinya, ke tali pusarnya, itu bahaya, bisa putus. Nah, kalau sudah 2-3 hari dia sudah bisa disatukan, misalkan 2 atau 3 dalam satu box itu. Tetapi kalau punya box banyak bisa saja satu-satu terus. Nah, nanti setelah 2 minggu atau 1 bulan setelah bisa makan, dia dipindah nanti ke koloni yang lebih besar. Jadi tidak ada pengekangan. Mereka nanti pada saatnya kalau mereka sudah kuat ya di dalam box ini, di dalam box penghangat ini ya, justru mereka supaya kekebalan tubuhnya kuat dulu. Setelah kuat baru mereka akan digabungkan di dalam koloni yang lebih besar bersama kawanan sebayanya. Jadi ini adalah cara menyejahterakan anak kambing ya, dengan metode Mang Didin. Nah, ini sudah kenyang, jadi tidak usah dipaksa dulu. Nanti kalau beberapa jam kemudian teriak-teriak minta susu lagi atau konsum lagi, bisa diberikan lagi. Nah, kalau dipancing-pancing dengan telunjuk masih sudah tidak mau nyedot lagi, berarti dia sudah kenyang. Nah, ini dipancing lagi dengan telunjuk nih, apakah mau nyedot lagi enggak? Nah, untuk sementara dia sudah kenyang ya. Nah, ini kan tadi diisinya banyak ya, separohnya habis. Ini bisa disimpan saja dulu di showcase, di pendingin. Nah, masukkan dulu ke botol atau ke plastik, diikat, kemudian disimpan di showcase supaya tidak cepat basi. Nanti ketika nanti beberapa jam kemudian dia sudah ingin nyusu lagi, tinggal dihangatkan lagi, direndam di air panas kolostrumnya. Nah, demikianlah teman-teman, bagaimana cara melatih anak kambing agar mau menyusu pakai mangkuk.